Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika pada KD 3.8 teori kuantum pertemuan kedua. Terima kasih anak-anakku, kita masuk sekarang di pertemuan KD 3.8 teori kuantum kelas 12 pertemuan kedua. Yaitu kita pelajari di sini efek fotolistrik dan teori foton Einstein. Efek fotolistrik intinya di situ yaitu di sini dijelaskan ketika cahaya monokromatis dijatuhkan pada sebuah logam dalam ruang hampa, elektron dapat terlepas dari permukaan logam. Nah, yang dikatakan efek fotolistrik itu di sini gejala terlepasnya elektron ini dari permukaan logam ketika logam dikenai cahaya atau disinari cahaya. Nah, itu disebut efek fotolistrik. Jadi terjadi elektron lepas. Kalau tidak terjadi elektron lepas, tidak bisa dikatakan efek fotolistrik. Cahaya di sini dilambangkan oleh HF di sini, kemudian ditembakkan ke sinar katoda atau lempeng katoda. Kemudian di sini elektron lepas dari kulit lempeng katoda ini dan berlari-lari ke sana membentuk sinar foto. Nah, ini yang dikatakan efek fotolistrik, yaitu terlepasnya elektron dari permukaan logam. Berikutnya, beda potensial yang menyebabkan terhentinya arus fotolistrik itu disebut potensial henti atau stopping potensial. Kenapa harus dihentikan? Karena di sini ya, pada kasus ini saat elektron berlari-lari dari katoda menuju anoda, jika misalkan mempunyai kecepatannya sangat tinggi, nah ini diharapkan tidak sampai menumbuk sinar anoda, maka harus dihentikan. Di sini kan terbentuk cahaya foton, yaitu dikatakan sinar foto itu di sini. Tapi setelah menumbuk sinar lempeng anoda itu disebut sinar X. Nanti tidak boleh terjadi. Yang kita pelajari saat ini adalah terkhusus pada efek fotolistrik, yaitu elektron lepas dari permukaan logam, kemudian elektron ini memancarkan cahaya di sini berlari-lari membentuk istilahnya sinar, namanya sinar foto. Nah, itulah yang harus dihentikan maka di situ supaya tidak terjadi sinar X. Nah, di besarnya stopping potensial itu ketika potensial arus terhenti, ini berarti beda potensial yang diberikan telah memberikan energi yang potensial yang cukup untuk menghentikan tadi. Nah, fotoelektron namanya. Nah, besarnya adalah EVO. Nah, ini di sini dijelaskan E adalah elektron itu sendiri, kemudian VO adalah stopping potensial tadi atau potensial henti. Yang dihentikan apa di sini? Geraknya. Geraknya tadi kan di sini berlari-lari elektron. Nah, ini berlari mempunyai gerak sehingga mempunyai kecepatan ya, sehingga dia mempunyai energi namanya energi kinetik di situ. Nah, yang dihentikan adalah energi kinetik maksimum. Sehingga di sini persamaannya menjadi EK maksimum adalah EVO. Berikutnya, ketika elektron logam menerima energi dari foton, elektron akan melepaskan diri dari logam. Nah, ini terjadi jika ada syarat di sini ya, ada syarat supaya terjadi efek fotolistrik, tidak sembarangan. Apa syaratnya di sini dijelaskan? Jika masih ada sisa energi elektron yang bergerak dengan energi kinetik maksimum tertentu, nah ini akan bergerak jika ada sisa energi. Nah, energi foton minimum untuk melepaskan, nah ini syaratnya, harus mempunyai energi foton minimum untuk melepaskan elektron dari logam itu, namanya energi ambang. Nah, ini tergantung sekali dengan fungsi kerja logam atau WO namanya, fungsi kerja logam ini, fungsi kerja logam. Jadi pada saat terjadi efek fotolistrik itu adalah saat elektron lepas. Jika elektron tidak terlepas maka tidak terjadi efek fotolistrik. Jadi ada syarat di situ. Syaratnya adalah EFL itu elektron lepas. Syaratnya apa? Di sini harus ada cukup energi foton minimum untuk melepaskan elektron. Ada standarnya, ada standar ambang, yaitu harus mempunyai energi dari foton, jadi cahaya foton harus mempunyai energi dari cahaya foton harus lebih besar dari fungsi kerja logam atau V, atau dikenal dengan WO di sini atau WO. Jadi harus lebih besar. Apa fungsi kerja logam? Jadi pada saat terjadi efek fotolistrik ini kan cahaya ini foton atau cahaya ini foton, energi dari
foton, cahaya foton. Energi dari foton ini harus lebih besar. Jadi kan nilainya kan sama dengan HF. Ini harus lebih besar dari W. W ini adalah fungsi kerja logam tadi. Ini kan punya W di sini. Logam ini punya W. Ini logam ini. Harus lebih besar. Konsepnya bagaimana? Ada yang masuk kan di sini, logikanya ada yang masuk. Jadi pada saat ini tabung dikatakan masuk. Masuk itu harus sama dengan yang keluar. Jadi yang masuk apa di situ ini kan tabung ya. Masuk di sini HF. Atau HF. Nah, ini harus sama dengan yang keluar apa di sini kan elektron terlepas. Sebelum terlepas dia serap dulu. Harus lebih besar dari WO atau W kan ya. WO sama W sama saja ya. Jadi W itu fungsi kerja logam atau WO sama. Ini ditambahkan dengan apa? Ini kan dia berlari-lari ke sana. Elektron ke sana kan. Ini mempunyai energi kinetik namanya, EK. Nah, ini sama dengan EK. Jadi syaratnya tadi bahwa energi dari foton HF harus lebih besar dari WO itu syarat. Kalau tidak terjadi, kalau tidak memenuhi syarat itu tidak terjadi karena energinya lebih kecil dari WO, tidak boleh. Nah, harus lebih besar. Nah, atau syarat kedua bisa dikatakan energi lebih besar atau frekuensinya dari foton, ya, frekuensi foton harus lebih besar dari frekuensi dari fungsi kerja logam atau FO, harus lebih besar dari logam tadi. Namanya ambang batas dari logam supaya lepas itu ada. Kemudian kalau lambda kan berbanding terbalik, berarti lambda dari foton harus lebih kecil dari lambda O, panjang gelombang dari panjang gelombang dari logam itu syarat supaya terjadi efek fotolistrik. Nah, di sini dijelaskan sesuai dengan hukum kekalahan energi tadi. Energi kinetik maksimum fotoelektron sama dengan energi foton. Nah, ini dari konsep tadi yang saya tulis bahwa masuk sama dengan keluar. Tadi kan saya tulis E sama dengan WO plus EK gitu kan ya. Nah, ini bisa ditulis. Kalau saya mau mencari EK kan bisa saya tulis EK sama dengan E-WO kan gitu. Nah, ini. Nah, E itu kan HF, energi dari foton atau W. Ini EK. Ini. Jadi HF itu energi foton. Jadi energi foton itu, foton itu HF. Seperti dijelaskan pada gambar tadi. Nah, ini saya jelaskan tadi di awal nih. Nah, energi foton itu HF. Nah, ini HF. Harus lebih besar dari W. Jadi gambar ini penting, syarat makna gitu. Kita lanjut berikutnya. Persamaan tadi menunjukkan bahwa ketika foton hanya mampu melepaskan elektron EK sama dengan nol, maka berlaku begini. W adalah HFO. Ini energi dikatakan kemampuan ambang dari logam ya, ambang batas logam itu WO adalah HFO atau Hc per lambda O. Nah, ini lanjut berikutnya. Persamaan tadi juga menunjukkan bahwa efek fotolistrik hanya akan terjadi jika energi foton. Nah, ini penting sekali. Hanya akan terjadi jika energi foton lebih besar atau tepat sama dengan energi ambang baru terjadi. Jika lebih kecil maka tidak bisa terjadi. Jadi ada syaratnya ya untuk efek fotolistrik. Kemudian gambar tadi juga memperlihatkan grafik hubungan antara energi kinetik maksimum. Nah, ini grafik ini. Nah, ini ada gambar 6.7 grafik energi kinetik. Nah, ini Anda harus detail ya Mbak. Jadi di sini itu EK maksimum ya. Nah, ini WO, kenapa dia di bawah dan ada tanda minus? Hati-hati tanda minus ini. Kalau sudah ada beri tanda min, kalau di persamaan itu jangan dimasukkan lagi, nanti jadi plus. Jadi salah satu saja. Jadi dia min di sini artinya kan dia fungsi kerja logam, menyerap kan dia. Jadi tadi kan konsepnya begini, kemudian masuk ini kan foton tadi ya, foton dengan energi E sama dengan HF, kan gini kan ya. Masuk, kemudian di sini logam kan begitu ya. Terus ini elektron terlepas ke sana kan begitu. Ini kan punya WO di sini. Nah, berarti kan yang masuk kan HF. Min sama dengan keluarnya adalah WO plus EK di sini.
E-nya kan berlari-lari menjadi EK. Ini berlari sampai sini kan gitu. Ini katoda, yang ini anoda. Ini punya EK di sini. Karena dia berlari-lari tadi, dia punya EK. Nah, di sini konsep ini kelihatan bahwa WO itu kan menyerap dulu dia, menyerap. Dia serap, kemudian sisanya nanti ada energi kinetik di sini. Di atas. Jadi ini ada EK tertentu lah. Ini karena dia WO, dia mempunyai, jadi W itu sama dengan WO. Rumusnya adalah HFO. Jadi ini terkait dengan FO itu di sini terikat dengan seperti itu. Jadi ini apa Bu? Ini F dari foton tadi. Seperti itu. Ini untuk grafik harus dipahami ya. Jadi ini letaknya itu harus dipahami. Nah, di sini memperlihatkan grafik hubungan antara energi kinetik maksimum fotoelektron, frekuensi cahaya yang digunakan. Tadi sudah saya jelaskan. Grafik yang memotong sumbu frekuensi pada frekuensi ambang itu FO tadi. Jika grafik tersebut diekstrapolasikan atau garis putus-putus ke sumbu energi kinetik EKMAK, diperoleh energi ambang min tadi. Gradiennya itu baru tetapan Planck. Nah, grafik ini menunjukkan F harus lebih besar dari FO, jelas ini. F lebih besar dari FO. Jadi grafik ini penjelasannya tadi. Ini ada contoh soal di sini anak-anak hebat. Contoh 6.5, seberkas sinar dengan frekuensi 10⁻15, berarti di sini diketahui F ya. Dijatuhkan pada logam. Fungsi kerja logam berarti ini WO tadi. Tentukan frekuensi ambang dari foton ya. Maka di sini dijelaskan frekuensi ambang itu berarti dia sama dengan gini. WO adalah HFO. Nah, ini yang dikatakan frekuensi ambang dari logam tadi. Nah, ini pertanyaannya. Maka dia masukkan FO adalah WO per H atau W per H. W-nya dimasukkan dari konsep itu yaitu 2,9, kemudian hanya tetapan Planck 6,63, nah ketemulah sekian. Ini frekuensi ambang dari logam. Jadi logam itu tertentu ya, beda-beda, dia mempunyai fungsi kerja yang berbeda-beda seperti manusia ya. Atau Anda sekolah pakai uang saku misalkan 5.000 ya. Ya dia berangkat jika ada uang 5.000. Kalau di situ ada uang 500 maka fungsi kerjanya belum bisa, jadi belum bisa berangkat, Pak. Ini contoh sepele ya, contoh sederhananya seperti itu. Jadi contohnya fungsi kerja logam seperti orang juga bisa. Jadi orang itu punya fungsi kerja beda-beda, logam juga mempunyai fungsi kerja beda-beda. Lah inti terjadinya efek fotolistrik itu energi atau frekuensi dari foton atau cahaya masuk harus lebih besar daripada fungsi kerja tadi, logam yang berbeda-beda tadi. Kan anak ada yang sangunya 10.000, ada yang 5.000, kan beda-beda gitu loh. Jadi dia bekerja fungsi logamnya sekian gitu. Lanjut berikutnya, di sini energi kinetik maksimum fotoelektron. Maka kita pakai persamaan yang tadi kita punya, masuk sama dengan keluar, masuknya kan E, kemudian keluarnya adalah WO plus EK begini. Maka di sini kalau ditanya EK, maka kita pakai persamaan E min WO seperti ini. Nah, begini, E-nya adalah HF, WO adalah HFO, seperti itu, sama dengan EK. Kita pakai ini, kita masukkan hanya, kemudian frekuensi ada di soal tadi ini 10⁻15 Hz, kemudian dikurangi WO adalah HFO, HFO-nya tadi sudah ketemu ya. Di sini WO-nya sudah ada di soal, WO-nya 2,9, tidak usah dicari pakai HFO, jadi langsung HF min W karena W-nya sudah diketahui di soal ya, seperti ini saja, tinggal masuk. Kemudian dikalilah 6,63 kali 10 pangkat min 34 dengan 10 pangkat 15, kemudian dikurangi 2,9 kali 10 pangkat min 19 Joule, ketemulah 3,75 kali 10 pangkat min 19. Berikutnya ditanya stopping potensial atau potensial henti elektron. Nah, untuk potensial henti tadi yang dihentikan apa? Energi kinetik, maka EK sama dengan EVO, dimasukkan saja. VO berarti EK per E. E-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. EK-nya sudah ketemu di yang option B. Dimasukkan ini 3,75 kali 10 pangkat min 19 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19, ketemulah 2,33 volt. Nah, ini ada contoh soal lain terkait dengan gambar ya. Dan ini grafik
EK. Jadi harus ingat tadi saya bilang ya, kalau grafik itu harus ingat letak-letaknya. Di sini adalah apa tadi? Ya, begini ya. Ini seperti ini. Nah, ini grafiknya kalau saya gambar begini tadi. Nah, begini. Maaf, saya rubah begini. Kemudian ini begini, terus begini. Nah, ini adalah W, kemudian di sini FO atau WO, FO, kemudian di sini EK, kemudian di sini adalah F. Gitu. Di sini EK max. Dalam joule ya. Kemudian di sini adalah frekuensi dalam hertz. Seperti itu. Nah, di sini maka harus tahu letaknya. Maka jika EK maksimum fotoelektron terhadap frekuensi F sinar digunakan pada efek fotolistrik, nilai P pada grafik tersebut adalah hanya ditanya P ini. P ini apa ini? Nah, kita tahu apa ini EK. Maka untuk mencari EK kan di sini ada 4 dan 5. Maka 4 itu apa? 4 itu FO, kan sudah tahu. FO 4, kemudian F itu berapa? 5. Seperti ini. Maka persamaan umumnya kita tulis kan sudah ada di sini di pembahasan sudah ada. Nah, ini persamaannya kan kita tulis tadi masuk sama dengan keluar. Jadi konsep saya gitu, E itu foton, masuk keluarnya adalah EK atau WO diserap dulu plus EK kan gini. Gini, kalau tanya EK berarti EK kan sama dengan E min WO. Min WO lah, E sendiri kan HF, WO adalah HFO gitu. Sama dengan EK. Nah, di sini H kan bisa keluar. Tinggal F min FO sama dengan EK. Kemudian 5 dikurangi 4 kan 1. Ini kan 5, ini 4. Ini H 6,6. Begitu. Sama dengan EK kali 10 pangkat 14 ya. Tadi dikatakan soal EK. Maka ketemunya kan ini 1 kan 6,6. 5 kurangi 4 kan 1 kali 10 pangkat 14 gitu kan. Ini 10 pangkat berapa? 6,6 min 34. Saya min langsung 34 gitu. Sama dengan EK. Jadinya kan 6,6 kali 10 pangkat 14 min 34 kan 10 pangkat min 20 Joule. Demikian anak-anakku pertemuan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Demikian anak-anakku, perjumpaan kita pada KD 3.8 pertemuan kedua. Semoga bermanfaat. Saya tutup jumpa kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.